Selamat pagi, perkenalkan saya Jaya Firmansyah, mahasiswa kedokteran Universitas Lampung angkatan 2018. Di sini saya akan mewawancarai responden mengenai persepsi masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Semua informasi yang saya dapatkan dari responden akan saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Identitas dari responden akan saya jaga kerahasiaannya. Untuk itu, apakah responden bersedia dan menyetujui untuk dilakukan wawancara? Ya, saya bersedia. Baik, pertanyaan pertama. Apakah yang Anda ketahui tentang pandemi secara umum? Ya, yang saya ketahui tentang pandemi ini merupakan penyakit yang menyebar secara global yang meliputi area geografis yang sangat luas, dan ini sudah sangat mendunia dan bersifat internasional. Baik, selanjutnya, apakah yang Anda ketahui tentang pandemi corona? Yang saya ketahui tentang pandemi corona atau COVID-19 ini adalah penyakit coronavirus yang sedang berlangsung yang terjadi pada akhir tahun 2019 dan kini sudah memasuki wilayah Indonesia pada awal tahun 2020 ini. Dan pandemi coronavirus ini merupakan penyakit yang berasal dari Wuhan atau Cina dan sudah sangat banyak mengakibatkan masyarakat dimanapun meninggal dunia dan tidak sedikit pun yang sembuh. Selanjutnya, apakah menurut Anda virus corona ini berbahaya atau tidak? Bisa dijelaskan pendapat Anda? Menurut pendapat saya, virus corona ini sangat berbahaya dan ini bukan penyakit yang bisa kita sepelekan karena virus ini sangat mudah menyebar dan juga virus ini sangat mudah untuk masuk ke dalam tubuh seseorang jika imunnya lemah ataupun banyak hal yang bisa mengakibatkan virus ini masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, apakah Anda merasa cemas atau khawatir dengan keadaan sekarang? Sejujurnya saya sangat cemas dengan keadaan sekarang. Namun seiring berjalannya virus ini, lama-kelamaan saya tidak terlalu merasa cemas karena sudah banyak himbauan-himbauan dari pemerintah maupun dari kesehatan untuk mematuhi ataupun untuk hidup lebih sehat dan tidak keluar rumah, stay at home jika tidak terlalu berkepentingan. Dan juga sudah banyak sosialisasi dari masyarakat untuk tidak terlalu memikirkan virus corona ini, karena jika kita terlalu cemas itu akan berdampak bagi tubuh kita, imun kita akan menurun, dan jika imun kita menurun tentunya virus akan mudah masuk. Selanjutnya, apakah dari mana Anda mendapatkan informasi mengenai keadaan pandemi yang ada di Indonesia sekarang? Saya mendapatkan informasi tentang pandemi corona ini dari sosial media, yaitu dari Facebook, dari Instagram. Banyak sekali orang-orang yang menge-share dan membuat berita tentang pandemi corona ini, sehingga saya banyak mengetahui info-info tentang corona ini. Selanjutnya, apakah Anda mempercayai informasi yang disebarkan oleh media massa?
Sepenuhnya saya tidak mempercayai media massa karena kita ketahui sendiri banyak media-media massa yang hanya mementingkan rating mereka untuk menarik perhatian masyarakat tanpa mengetahui dampak dan akibat dari berita-berita yang mereka buat. Jadi saya memilah atau melihat sumber-sumber yang terpercaya, mana sumber yang bisa dijadikan sebagai informasi untuk mendapatkan berita yang benar-benar itu real. Karena contohnya banyak sekali berita-berita yang memberitakan coronavirus terjadi di daerah ini, sedangkan setelah diteliti tidak ada orang yang terkena di daerah tersebut, atau dalam artian itu hanya hoax. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi corona ini? Pendapat saya tentang upaya yang dilakukan pemerintah ini, saya sangat mendukung, mengapresiasi upaya pemerintah karena itu semua dilakukan untuk meminimalisir wabah corona ini. Apakah Anda mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah? Ya, saya sudah mengikuti dan mematuhi protokol pemerintah. Contohnya, saya tetap stay at home untuk tetap berada di rumah dan tidak keluar jika tidak begitu penting. Dan juga jikalaupun ada kalanya saya keluar atau ke warung, jika pulang saya langsung mencuci tangan dan mengganti baju dan tidak menyentuh apapun setelah keluar dari rumah, karena itu merupakan salah satu protokol kesehatan dari pemerintah. Apa saja upaya Anda agar tercegah dari infeksi corona? Upaya yang saya lakukan, saya pribadi, yaitu tadi saya stay at home, tidak keluar rumah, dan juga menjaga kebersihan, mulai dari mencuci tangan jika sudah menyentuh apapun, dan juga saya tetap berpikir positif agar jika kita tetap berpikir positif, yaitu tadi kita menjadi fresh dan imun kita tidak akan turun, karena jika kita terlalu memikirkan virus corona ini bisa tidak dipungkiri virus-virus pun bisa menempel di badan kita walaupun bukan virus corona. Apakah Anda turut serta dalam mengedukasi atau mengajak keluarga, kerabat, dan orang terdekat Anda agar mematuhi protokol kesehatan? Ya, saya sebagian sudah saya ingatkan, sudah saya ajak untuk mematuhi protokol kesehatan, misalnya dengan apabila keluar, untuk yang misalnya keluarga saya yang bekerja di luar rumah, saya ingatkan untuk memakai masker, dan juga ketika pulang dari bekerja hendaknya langsung untuk mengganti pakaian yang digunakan dan tidak menyentuh barang-barang apapun. Selanjutnya, apakah yang Anda ketahui tentang new normal? Yang saya ketahui tentang new normal ini merupakan peraturan yang dibuat pemerintah baru-baru ini dan nantinya akan diterapkan, yaitu di mana masyarakat nantinya akan beradaptasi
dengan lingkungan yang sekarang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah wabah corona ini. Itu yang saya ketahui. Apakah Anda setuju dengan langkah yang diambil pemerintah tersebut dalam menangani pandemi ini? Ya, sebenarnya saya agak kurang setuju karena saya melihat bahwa masyarakat Indonesia ini belum sepenuhnya patuh dan paham dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Bahkan jikalaupun mereka paham, mereka tetap lalai atau tetap lupa dengan protokol-protokol yang telah diberikan. Contohnya saja masih banyak masyarakat yang keluar rumah, mal-mal masih penuh, dan jikalaupun new normal ini dilakukan, saya pribadi merasa agak gimana ya? Agak kurang setuju lah pokoknya. Jika nantinya ditemukan suatu vaksin dan kemudian akan dilakukan vaksin secara massal, apakah Anda setuju? Iya, saya sangat setuju jikalaupun nanti ada vaksin yang bisa menyembuhkan virus corona ini, karena ini akan sangat berdampak baik bagi masyarakat yang sudah terkena maupun yang belum terkena. Kemudian, menurut Anda, apakah upaya yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menangani kondisi pandemi ini? Upaya yang tepat ya itu tadi, kita tetap mematuhi peraturan dari pemerintah, tetap di rumah saja, kemudian menjaga kebersihan, kemudian juga jangan lupa memakai masker ataupun alat pelindung diri untuk mencegah virus corona ini. Setidaknya kita harus sadar di dalam diri kita sendiri agar kita bisa meminimalisir wabah corona ini. Pertanyaan terakhir, apakah harapan Anda ke depannya dengan keadaan corona pada saat ini? Harapan saya ke depannya semoga virus corona ini cepat selesai, tidak ada lagi yang terkena virus ini, karena sudah banyak sekali dampak-dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, dan lain hal lainnya. Dan saya berharap semoga tidak ada virus-virus apapun dan masyarakat Indonesia dan di seluruh dunia bisa hidup kembali seperti hidup normal kembali. Tidak seperti ini kan, mengakibatkan perekonomian menjadi buruk, apalagi masyarakat yang pekerjaannya tidak memungkinkan untuk di dalam rumah saja. Ya, itu saja. Baiklah, itulah wawancara dengan responden mengenai persepsi masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Saya ucapkan terima kasih banyak terhadap responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dilakukan wawancara. Dengan ini saya akhiri wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih.